Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada video kali ini aku bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas mingguan. Yaitu yang pertama, eh, ada PT Evalion. PT Evalion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan tiga jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekan komponen MPA. Hasil pengujian kekuatan tekanan ditunjukkan pada tabel. Nah, dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikan 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Langsung aja yang kedua, PT Asik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material tekanan pengepresan serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, ini ada tabelnya. Ada jenis materialnya itu ada organik, semi metalik, dan keramik. Dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimana kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Nah, ini kita akan menjawabnya menggunakan RS Studio, tapi sebelum itu kita harus buat dulu eh, file Excel-nya dulu, berdasarkan tabel-tabel ini. Aku udah ngebuat tabelnya. Jadi kita ini membuat tabelnya ini turun ke bawah gitu, biar bisa dibaca sesuai materialnya. Materialnya itu ada baja karbon, ada aluminium alloy dan stainless steel. Lalu ini kekuatannya dengan satuan MPa. Lalu ini yang untuk nomor 2 kita membuatnya itu di yang sheet 2 kita bedakan. Lalu di sini ada material, ini berdasarkan material, ini tekanan MPa dan kekerasannya. Sekarang kita jawab dengan menggunakan RS Studio. Kayak sekarang kita menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan aplikasi RS Studio. Jadi kita aku udah membuat sintaksnya. Kayak yang pertama ini ada menginstal package. Kita membaca dulu masukkan apa read Excel-nya. Lalu soal pertama ini kita tadi menggunakan ANOVA satu arah kan. Nah, sekarang kita ini dulu ada menginput data Excel. Ini read Excel-nya. Aku namain ini nama Excel-nya. Lalu soal satu tadi ada di tabel yang di sheet satu. Oke, langsung memastikan variabel faktor dan dependen ini. Lalu kita juga ada menguji homogenitas varian. Jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka varian itu homogen. Lalu menyusun model ANOVA, lalu uji normalitasnya. Jika p-value-nya juga lebih dari 0,05, maka residunya bersifat normal. Lalu ngeprint ANOVA satu arah. Sekarang kita run aja. Kita pertama nge-run dulu yang ini. Pastikan nggak ada error. Lalu kita juga run yang ini. Sampai dia ini. Nah, kita run. Oke. Nah, untuk salah satu ini, tadi tuh untuk nah, ini untuk uji apa tuh namanya uji homogenitas variannya. Nah, jika H0 itu variansnya tuh homogen, kalau H1 ini variansnya itu tidak homogen. Nah, hasilnya adalah 0,5512 yang artinya itu lebih dari 0,05. Jadi H0-nya diterima dan variansnya itu datanya homogen. Berarti homogenitas si ANOVA-nya ini terpenuhi. Oke, lalu nah, kita juga ada uji normalitas residualnya. Jika H0 itu residual berdistribusi normal dan H1 itu residualnya itu tidak normal.
Nah, hasilnya itu p-value-nya ini ada di 0,8097, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi residualnya itu berdistribusi normal. Jadi asumsi normalitas ANOVA-nya itu terpenuhi. Nah, lalu kita juga ada hasil si ANOVA-nya dengan nilai 2,069, ini tuh kali 10 pangkat minus 15, yang artinya itu sangat kecil dan eh, lebih kurang dari 0,05. Jadi terdapat pengaruh yang signifikan pada jenis material terhadap si kekuatan tekannya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut yang run nomor 2. Berdua. Nah, oke. Yang pertama ini tadi kita soal 2 ini mengambil data dari yang sheet 2-nya. Mengambil data dari sheet 2 dari file Excel tadi, tugas mingguan 24. Lalu kita juga mendefinisikan si variabelnya. Habis itu kita juga, nah ini ada variabel material, ada tekanan, dan ada kekerasan. Nah, yang kekerasan ini dijadikan numerik dan material sama tekanan ini faktornya. Nah, lalu ada uji homogenitas varian, jadi kombinasi material dan si tekanannya. Nah, lalu tadi ini hasilnya adalah ini satu. Hasilnya adalah satu yang jika satu ini lebih dari 0,05. Jadi apa variansinya ini homogen. Lalu ada juga kita membentuk model ANOVA dua arah. Nah, yang menguji si apa tuh namanya pengaruh materialnya, tekanannya sama si interaksi antar antar material dan si tekanannya. Lalu kita juga menguji normalitas. Uji normalitas residual ini pakai yang Shapiro test itu menghasilkan p-value-nya ini 0,001179. Ya, yang artinya itu dia lebih kecil daripada si apa? Lebih kecil dari 0,05. Jadi residualnya ini tidak berdistribusi normal, belum terpenuhi. Nah, jadi hasil ANOVA dua arahnya ini yaitu kalau karena pengaruh si materialnya, sebentar, pengaruh materialnya ini ada di eh, pengaruh materialnya ini ada di 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Nah, yang artinya itu P-nya ini lebih kecil dari 0,05. Jadi, material ini berpengaruh signifikan terhadap kekerasan. Lalu ada juga dalam pengaruh tekanan, itu eh, dia mendapatkan 2,488 kali 10 pangkat minus 0,9, minus 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 9, yang artinya itu kurang dari 0,05. Jadi tekanan juga berpengaruh terhadap si kekerasan. Nah, interaksi antara si tekanan dan materialnya itu ada di 0,8519, yang artinya itu lebih besar dari 0,05. Jadi tidak terdapat interaksi signifikan antara material dan tekanan. Jadi pengaruh material itu tidak bergantung pada tekanan, tapi pengaruh tekanan juga nggak bergantung sama material. Jadi kesimpulannya itu yang tadi untuk nomor satu itu variansinya ini homogen. Variansinya itu homogen, terus residualnya juga normal, terus jenis materialnya yang tadi berpengaruh pada si signifikan terhadap si kekuatan tekannya. Nah, untuk nomor dua ini tadi homogen juga, lalu residualnya tapi tidak normal. Dan materialnya itu berpengaruh signifikan terhadap kekerasan, tekanan juga berpengaruh kepada kekerasan, tapi tidak ada interaksi yang signifikan antara si material dan tekanannya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih.